sareng sami, salam dan bahagia. Ampura niki Bapak Ibu kita kumpulkan di sini, kita akan diseminasi tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini masuk di kegiatan pendidikan program guru penggerak di modul 1.4 dengan tema budaya positif. Untuk pemapar yang sendiri, jadi ini adalah kami dari tim dari sekolah di CGP Angkatan 9. Ada beberapa hal yang ingin kami bahas nanti Bapak Ibu, nanti kita akan coba dan ada nada bahasan bagaimana kiranya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bisa kita fasilitasi nih Bapak Ibu. Ada 2 orang nanti di tim kami, yang pertama nanti ada Bu Mahendra dan yang kedua ada Pak Dewanesa. Terima kasih dari Bapak Ibu BK yang sudah bareng-bareng di sini. Santai saja Pak, nggak usah tegang. Jadi sebelum kita masuk, kita akan nyoba kira-kira. Jadi ini adalah salah satu tempat yang sering kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi simpelnya adalah harapan kita itu seperti Bapak Ibu mencari rezeki itu kan seperti lahan bercocok tanam. Harapannya adalah kita bisa panen seperti nomor 3 nih Bapak Ibu. Tapi faktanya itu kita pasti akan menghadapi nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu adalah panennya bagus, nomor 2 adalah gagal panen. Yang gagal panen ini kalau misalkan dari tempat bercocok tanam, karena lingkungan kita adalah lingkungan pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi tidak salah kalau misalkan seorang petani, kalau di kita seorang guru pasti akan memberikan treatment tertentu ya. Treatment yang ada di sini yang kita perhatikan biasanya dari 1 dan 2 pasti bibitnya sama. Tapi kita tidak pernah melihat kondisi lingkungan, tanah, kemudian perlakuan. Itulah kita yang ada di sekolah. Kenapa seperti itu? Karena perlakuan yang kita berikan sebisanya adalah sangat mengadopsi bagaimana bibit itu bisa menjadi berkembang dengan hasil panen yang bagus. Itu memang seperti ini ya Bapak Ibu. Tidak dipungkiri kita kalau melihat sekolah kita di SMK Negeri 1 Bangli. Jadi SMK Negeri 1 Bangli itu asetnya sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah sekolah kita itu sekolah kejuruan tertua dan di pusat kota. Satu-satunya ini ya. Sekolah satu-satunya yang ada di pusat kota untuk jurusan di vokasi ya. Kemudian yang kedua, kompetensi kalian variatif. Artinya variatif apa? Karena kita terdiri dari 3 jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu teknologi, kemudian bisnis, kemudian manajemen ya. Kemudian SDM Tendik 80% usia produktif. Ini didasarkan dari data Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi usia teman-teman guru, teman-teman pegawai itu semuanya masih di bawah 50-an, itu sekitar 80% dari total data yang ada. Artinya apa? Artinya kita sebagai aset di SMK Negeri 1 Bangli, sekolah tercinta ini, kita ini bisa memajukan, bisa memberikan treatment. Dan yang terakhir, Bapak Ibu juga paham kalau kita memiliki bonus demografi dari sebaran data. Jadi di sekolah kita ini kalau dari segi siswa, guru, pegawai itu tidak hanya yang murni dari orang Bangli saja. Artinya dari pusat kota saja, tapi dari beberapa kecamatan yang mungkin daerah naik di sana, kemudian ada yang daerah Gianyar, bahkan juga ada di daerah Karangasem. Mereka itu juga kalau guru ada yang PP, kalau siswa ada yang ngekos. Dimasukkan bonus demografi itu apa sih? Demografi itu kayak gini ya Bapak Ibu. Jadi artiannya adalah Bapak Ibu bisa memberikan sebaran kira-kira latar belakang dari orang tua siswa itu seperti apa, lingkungannya juga seperti apa. Kenapa? Karena memang banyak. Karena hal ini, bonus demografi ini sangat berpengaruh terhadap sosial budaya dan kondisi ekonomi. Tidak dipungkiri di Bali itu ada sosial budaya, ada ekonomi yang nantinya berpengaruh di kegiatan adat dan istiadat di Bali. Kemudian yang keempat adalah link and match industri di semua kompetensi kalian. Ini hampir ke semua jurusan ya Bapak Ibu ya. Jadi ke 5 jurusan itu semuanya ingin memiliki branding. Brandingnya ini satu persatu semuanya seperti berlomba. Tapi terkadang mereka melupakan satu hal. Kenapa? Karena siswanya terkadang karena kurikulum merdeka itu sering dilupakan. Merdeka itu bukan merdeka mau ngapain aja bebas sebenarnya.
tapi tetap ada rule dari koridornya itu tetap jalan. Dan yang kami banggakan di SMK Negeri 1 Bangli itu one gate school. Kenapa? Artinya satu pintu itu siswa masuk, tidak menghendaki siswa masuk di pintu-pintu yang lain. Banyak sekolah-sekolah yang ada di luar Bangli, yang di tengah-tengah kota, itu pintunya ada yang di depan, ada yang di belakang. Karena apa? Karena ini juga kesulitan saat nanti teman-teman BK untuk mengkontrol. Kemudian permasalahan yang muncul ya. Dari kelebihan kita juga tidak salah kalau misalkan kita pasti punya kelemahan. Yang pertama adalah pola pikir dari bonus demografi. Pola pikir inilah yang kita pakai nanti. Kenapa? Karena dari guru, pola pikir bonus demografi ini ketika pemikiran teman-teman guru dari Denpasar, dari Gianyar, dari Kelungkung, dari Bangli, itu berbeda pola pikirnya terhadap kurikulum yang kita pakai sekarang. Itu juga berpengaruh terhadap siswa dan orang tuanya. Kenapa? Karena perhatian orang tua zaman sekarang, karena kurikulum itu merdeka, siswa sekolah dari pukul 7.30 sampai 15.30 adalah tanggung jawab full sekolah seperti itu. Secara etika benar, tapi secara normatif sebenarnya tanggung jawab tidak hanya di sekolah saja pendidikan, tapi juga ada tanggung jawab dari orang tua. Orang tua sekarang lebih banyak, berdasarkan data itu lebih banyak berpikir kalau misalkan menyekolahkan adalah tanda kutip menyekolahkan. Artinya mereka seperti menaruh barang, anak ini seperti barang ditaruh, ditanggung jawab di guru saja. Taruh, setelah ditaruh udah terserah mau diapain itu terserah jadinya. Sedangkan pemahaman kurikulum merdeka ini banyak yang melenceng. Banyak teman-teman jangankan versi orang tua atau siswa, versi guru pun pemahaman kurikulum merdeka ini adalah versi kurikulum yang bebas. Mau diapain terserah, mau nggak dijalanin terserah. Yang penting siswanya mau ngapain kita akomodir selesai. Padahal tetap di sini tetap ada target. Kenapa saya kasih gambar ini? Karena ada target. Teman-teman yang ada di BK, kemudian di bawah SMK Negeri 1 Bangli, ada teman-teman juga dari guru dan juga ibu wakil kesiswaan. Jadi target inilah yang mungkin kita tetapkan bareng-bareng nantinya. Karena apa? Karena tidak bisa kita mengucapkan ini sepemahaman, karena ada pola kacamata yang lain. Tanggung jawab hanya berasal dari satu pihak. Ini yang menjadi masalah, terutama di sekolah kita. Tanggung jawab ini disalahkan di satu pihak saja. Artinya apa? Ketika ada masalah di siswa, siapa yang mengendaki, siapa yang mengurusi, siapa yang harus bertindak? Hanya guru BK saja. Guru BK, kesiswaan, itu saja. Padahal peran yang dipakai tidak hanya satu pihak, tapi semua pihak. Seperti sekarang sekolah ini kan menggunakan sekolah pusat keunggulan. Unggul itu tidak hanya unggul di salah satu bidang, tapi unggul di semua bidang. Makanya perlu kolaborasi. Ada satu alasan kenapa sekolah sekarang itu tidak segreget yang dulu, karena siswa berpikir adalah sekolah adalah tempat singgah. Dan ini orang tua juga berkata seperti itu. Survei ini juga dibuktikan. Kenapa? Karena banyak, apalagi setelah zaman COVID, orang tua siswa pokoknya anaknya sudah sekolah, syukur. Bagi mereka kurikulum merdeka adalah seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Kenapa? Karena sekolah bukan sebagai tempat singgah, tapi memang tempat untuk menetapkan bagaimana sih diri ini bisa memperbaiki agar jauh lebih baik. Kemudian yang kita pakai di hari ini sebenarnya menekankan kata disiplin. Jangankan kepada siswa, yang sendiri sebagai guru juga mungkin masih jauh dari kata disiplin. Kenapa? Karena disiplin itu bukan kita yang mencontohkan, bukan kita yang memberikan tauladan, tapi wisdomnya itu keluar dari dalam diri. Jadi motivasinya itu ada dua, ada internal sama eksternal. Tapi kalau di siswa itu bukan motivasi eksternal yang dipakai. Karena apa? Karena pola mindsetnya mereka sudah di generasi Z, generasi milenial, tidak bisa kayak mengisi air seperti ini, nggak bisa. Itu anak-anak zaman sekarang. Kalau dari ada 10 anak, paling 1 anak aja yang seperti itu. Kalau yang 9 tidak bisa seperti itu. Jadi disiplin itu benar-benar ada self dirinya sendiri yang mengontrol, bukan orang lain. Makanya ketika yang ada di sekolah, teman-teman BK, teman-teman dari ibu atas arahan ibu wakil kesiswaan sudah menerapkan aturan-aturan. Namun dari aturan-aturan itu ternyata masih banyak siswa yang melanggar. Bahkan terkesan aturan-aturan tersebut adalah aturan yang dibuat dari tahun ke tahun itu aja. Dan tidak
ada dalam tanda kutip, ada nggak ya inovasi lain? Sebenarnya aturan itu seperti dulu adalah seperti itu. Sama seperti alasannya kenapa di sekolah-sekolah itu menggunakan sepatu warna hitam. Kenapa nggak warna coklat atau bahkan sepatu cat kayak kita pakai sekarang? Kenapa? Karena warna hitam itu warnanya netral. Ada 3 hal yang itu dipakai. Yang pertama karena satu warnanya netral, gampang dicari dan harganya murah. Itulah alasannya sebenarnya. Tapi sekarang yang dipandang adalah bukan itu. Terkadang gurunya pakai tas merek tertentu, siswanya udah lebih paham duluan. Pakai sepatu merek tertentu, siswanya udah paham duluan. Dan itu menjadikan kesenjangan. Hal yang seperti ini sebenarnya self-nya itu yang kita tumbuhkan. Hanya saja yang ada di tempat kita itu tanggung jawab lebih diarahkan atau dalam tanda kutip kambing hitamnya adalah teman-teman yang ada di BK. Padahal kita tahu proses yang ada disiplin di sekolah itu kita bentuk terus-menerus. Kita bentuk terus-menerus dan pelan-pelan. Hanya saja terkadang penekanan dari aturan yang ada di atasan itu belum tajam. Oleh karena itu, kita itu terkadang ada memberikan suatu wacana. Di kurikulum Merdeka, hukuman dan penghargaan itu tidak diperbolehkan. Penghargaan diperbolehkan jika yang digarisbawahi adalah tidak menyebabkan siswa itu berpikir yang dia lakukan berdampak seterusnya. Contoh, misalkan guru BK memberikan penghargaan terhadap siswa yang mau melaksanakan tulisannya setiap hari. Akhirnya di pola pikirnya anak-anak yang melakukan tulisannya dengan setiap hari, dengan rajin, memimpin, itu berpikir kalau dia akan mendapatkan penghargaan itu boleh dikasih. Asal tidak memberikan dampak yang terus-menerus. Itu yang pertama. Kemudian yang menjadi permasalahan, Pak Irfan, apakah boleh kita membuat hukuman dan itu mengikat? Yang dibuat itu bukan hukuman. Klausulnya bukan hukuman, tapi klausulnya adalah keyakinan. Yang dibuat itu siapa? Dari kelas, dari guru kelasnya, dari guru kelasnya. Jadi peran BK di sini sebenarnya tidak sebagai full control untuk itu, tapi mengkoordinir. Makanya jalan tengahnya adalah kita akan coba mengakomodir itu. Mengakomodir bagaimana sih kalau misalkan kita buat aplikasi untuk itu. Aplikasinya membantu satu, nanti akan ada hak akses khusus untuk waka kesiswaan. Kemudian ada hak akses untuk guru BK, hak akses untuk wali kelas, hak akses untuk siswa, dan hak akses untuk orang tua. Kenapa? Karena perannya guru, perannya orang tua itu sangat penting. Mungkin nanti juga boleh kalau bisa usul, karena di setiap kegiatan rapotan boleh nanti ada pada waktu penerimaan rapot kita datangkan aja orang tuanya. Jadi kita berikan aja nama konferensi 3 conference itu ya. Artinya 3 konferensi ini, satu isinya adalah wali murid, satu isinya wali kelas, satu isinya siswa. Karena apa? Karena biar tidak saling kaden. Kenapa kok dibilang saling kaden? Karena terkadang anak dari rumah berangkat sekolah sampai sekolah ternyata tidak ada. Kemudian yang kedua, setelah diberikan penekanan dari wali, setelah diberikan oleh penekanan dari BK, ternyata masalahnya adalah satu, mungkin dia minder, mungkin dia lebih perhatian, jadinya lebih ke arah nantinya seperti apa. Kemudian untuk detail konselingnya adalah ada 8 hal nih yang nanti kita akan nyoba bersama dengan teman-teman yang ada di BK. Yang pertama adalah untuk menumbuhkan, jadinya nanti teman-teman BK tidak perlu lagi seolah-olah harus tanggung jawab BK itu harus isi foto dan lain sebagainya. Jadi digitalnya itu juga udah ada. Jadi trik recordnya itu terlihat gitu Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Ini adalah sebenarnya kegiatan yang sudah dilakukan oleh BK. Hanya saja saya ini secara pribadi ingin mengubah kegiatan tersebut, atau lebih kerasnya bukan mengubah ya, menambahkan. Jadi kita memindahkan yang sudah dilakukan secara luring, ini juga bisa dilakukan secara daring. Hal ini juga sebagai inovasi teman-teman yang ada di BK. Kemudian yang kedua adalah proses mengawasi. Kenapa? Karena yang mengawasi sekarang udah banyak, nggak hanya BK aja. Orang tua bisa mengawasi, siswanya juga bisa merasa terawasi. Jadi bisa jalan. Yang ketiga adalah mengembangkan. Mengembangkan sebagai apa? Jadi sistemnya ini juga bisa menjadi laporan harian.
Nanti kalau misalkan bisa dimasukkan absensinya bisa di sini bisa. Tapi hak aksesnya juga harus kita batasi ya Bapak Ibu. Jadi siswa hanya bisa absennya itu misalkan satu kelas. Nanti satu kelas saja yang dikumpul. Jadi cukup satu kelas saja yang dikumpul. Ini kemudian eksplorasi yang kedua adalah lebih ke arah mengembangkan. Jadi silakan nanti BK juga bisa mengkomunikasikan kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan selain itu. Kemudian membijaksanai di sini nanti akan ada banyak ya. Jadi akan ada banyak pilihan ketika teman-teman BK seperti apa sih yang ingin diambil. Orang tua siswa juga akan tahu. Jadi misalkan salah satu siswa namanya Sandikadi gitu misalnya. Ya, jadi ternyata siswa ini jarang masuk, orang tuanya sudah memberikan surat dan lain sebagainya. Nanti trace recordnya terlihat dan ini nanti juga akan berpengaruh terhadap raportnya dia. Artinya bukan untuk mempengaruhi anak ini bagus, anak ini jelek. Bukan itu tujuannya. Karena kita balikin lagi lahan kita seperti bercocok tanam. Jadi yang kita harapkan kan kita bisa panen. Kemudian eksplorasi selanjutnya adalah menegaskan. Menegaskan ini artinya ada beberapa poin yang nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa masukkan terutama di BK. Hal ini setelah menegaskan kita akan mengkolaborasikan. Karena apa? Karena home visit itu memang sudah ada wali kelas, sudah ada teman-teman BK, sudah ada dari kesiswaan yang menemani. Kolaborasi ini jadi wali kelas juga bisa melihat perkembangannya. Jangan sampai ada statement ini kenapa siswanya seperti ini kok tiba-tiba lapornya ke BK, kok tidak ke guru kelas, wali kelas, bahkan ke kaprok gitu. Serasa mereka seperti dilangkain. Jadi mereka sudah tahu kira-kira alurnya nanti seperti apa. Kemudian yang ketujuh adalah menekankan. Menekankan dalam artian nanti siswa juga akan jauh lebih paham sebagai apa dia masuk di sekolahnya, agar tidak berpikir sekolah itu adalah tempat singgah. Jadi seolah-olah pagi bisa jadi nggak mandi, hanya tempat bermain aja. Kita tahu ya Bapak Ibu, kalau misalkan sekolah itu memang tempatnya untuk bermain. Anak-anak dari SD itu sekarang calistung itu kan normalnya di kelas 3 SD. Kelas 1 belum ada calistung. Tapi saat bermain itu juga harus ada pembahasan. Terakhir adalah melatih. Karena zamannya udah digital ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini juga sebagai credit point untuk kita masing-masing bagi teman-teman guru, kemudian orang tua siswa. Terkadang orang tua siswanya bisa YouTubean, bisa canggih gitu, tapi buka web bingung gitu kan lucu itu benar. Artinya apa? Artinya kita buatkan versinya, ada versi 2, ada versi web, ada versi aplikasi. Dan ini dikoordinir oleh teman-teman yang ada di kita. Jangan takut Bapak Ibu, secara sistem nanti secara teknis dari tim dari CDP. Tapi ketika pengoperasian silahkan itu Bapak Ibu dari BK, kemudian wali, kemudian dari kesiswaan yang akan mengembang. Mungkin dari saya seperti ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk, mungkin ada yang ingin didiskusikan sedikit, boleh, monggo. Ada yang ingin didiskusikan, monggo, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini Pak Mas, kan sekarang kurikulum merdeka kan lebih menekankan berkolaborasi dengan ibu makal kan, seperti itu kan. Rencananya nanti setelah ajaran baru ini kita mau memetakan siswa ya. Nanti setelah hasil dari mungkin angket yang kami sebarkan kepada siswa, nanti hasilnya itu akan kami sampaikan ke guru-guru mapel, akan biar dijadikan bahan untuk nanti
di dalam guru mapel itu untuk mengajarnya, masih sesuai dengan bakat dan minatnya. Iya. Iya, terus lanjut Bu. Kan kurikulum Merdeka kan difokuskan untuk berkolaborasi dengan guru mapel. Artinya dari hasil angket itu dia diaplikasikan bersama guru mapelnya di kelas agar tidak pada saat pemberian pelajaran saja hanya guru mapel itu fokus dengan pelajaran yang diisi, namun kalau bisa diberitahukan sekaligus dari hasil-hasil angket siswa. Artinya berkolaborasi lah. Adalah istilah waktu jedanya, kalau siswa ini kan sudah selesai masih pelajaran sama guru mapelnya, setidaknya guru mapel juga tahu bagaimana kondisi anak-anak. Terus kan dari hasil artinya nanti kita kan menyebarkan nanti tersebut kan. Terus dari hasil itu rencananya itu dah nanti akan muncul hasil dari itu akan muncul beberapa kelompok karakter siswa sesuai dengan jurusannya yang diminati. Berarti ini seperti diagnostik ya, asesmen diagnostik di awal. Cuma yang saya agak masih kabur itu tujuan untuk angket ini di karakternya saja apa minat dan bakatnya dia? Minat dan bakat. Minat dan bakatnya. Ini kan bernama AKPD, analisis kebutuhan peserta didik. Karena ini pasti ya sebenarnya di BK kan dari tahun ke tahun kami sebelum membuat program dan mulai untuk melakukan layanan terhadap siswa itu kami menyebarkan itu angket AKPD, itu angket kebutuhan peserta didik. Itu masing-masing dari kelas 10, 11 dan 12 itu beda-beda soalnya mas, sesuai dengan jenjangnya. Ya dari hasil itu terus kita sebarkan, dari hasil itu akan muncul nanti apa saja yang dilakukan oleh peserta didik, baik di bidang 4 bidang layanan yang ada di BK, baik bidang layanan pribadi, sosial, karir dan belajar. Nanti dari sana akan muncul berapa persen di bidang belajar, berapa persen di bidang sosial, kebutuhan siswa, berapa persen di bidang karir dan pribadi. Dari sana, dari hasil itu kita akan melakukan layanan, baik layanan pribadi, baik layanan kelompok, individual, terus konseling individual. Konseling individual. Berarti 3 ya kayaknya, individual, kelompok, konseling individual. Oh iya. Mohon maaf Ibu Mangku, untuk AKPD-nya ini dibuat sendiri apa disadur dari apa ya nama aturan? Ngadopsi dari SMA Negeri Bandung. Tapi kita disesuaikan dengan kebutuhan sini di SMK. Itu cara kami kerja di BK mas. Hasilnya itu merancang program, baik program tahunan, isinya mas, materinya apa yang diperlukan sesuai dengan hasilnya itu udah lengkap di sana, materi-materi. Siap. Jadi dalam programnya dari diagnosis ya. Kalau misalkan kayak gini Bu, jadi ini adalah tampilan dari nanti pengelolaannya ya. Ini masih saya buatkan namanya pengelolaan hasil konseling karena isiannya nanti saya minta dari BPK dan juga nanti masukan dari kesiswaan. Ini sementara aksesnya adalah akses sebagai admin. Jadi loginnya adalah seperti ini. Yang saya pakai masih home, record sama about. Jadi recordnya ini adalah lebih ke arah nanti digunain seperti apa. Contoh ya, ini doket kegiatan. Ini layanannya ada layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual dan juga dukungan sistem. Contoh nih, misalnya add record, ini saya ngambil nama asal aja karena belum saya masukin. Nanti saya akan masukin namanya nanti. Nah, ini kan kosong nih misalkan. Nanti akan ada nama siswa itu di sini. Misalkan namanya adalah Cahyo Suryono. Contoh saja. Jadi saya Jangan. sudah tahu.
Jadi ini saya sederhana, nanti tinggal dicari aja namanya atau NIS-nya. Nanti akan saya injek nama siswa kelas 10, 11, dan 12. Nanti kita bisa bicarakan kira-kira kita akan terapkan kapan. Kalau misalkan mau secepatnya nggak masalah. Contoh ini ya, ini misalnya kita klik plus kayak gini, di sini akan ada tanggalnya sesuai dengan tanggal yang sekarang. Contoh wilayahnya ini saya masukin ada terlihat ya Bapak Ibu ya, ada bimbingan klasikal, orientasi, informasi, ini bisa kita rubah semuanya. Karena layanan saya bedakan menjadi karena saya belum tahu programnya, karena baru kita obrolin, jadi layanannya saya bagi menjadi layanan dasar, itu ada bimbingan klasikal, orientasi, informasi, kelompok, dan pengumpulan data. Kemudian ada layanan responsif, ini konseling individual, kelompok, ada konsultasi guru juga. Kadang-kadang kan kita ada teman-teman guru yang memberikan konsultasi, ada konsultasi orang tua, ada konsultasi siswa juga, ada kolaborasi bersama dengan guru, kolaborasi bersama dengan orang tua. Maaf ini kenapa saya masukkan, karena ada kadang-kadang siswanya itu tertutup, yang dia introvert. Kemudian orang tuanya ingin bekerja sama dengan BK. Kemudian kolaborasi siswa, konferensi kasus. Mungkin ada hal yang baru, konferensi kasus, ada kasus yang mungkin kita bisa ambil. Artinya dari bawaan, mohon maaf, kadang-kadang ada siswa yang membawa permasalahan dari jenjang sebelumnya, dan itu masih di sini itu bisa kita angkat. Dan yang terakhir home visit. Kalau home visit ini adalah kegiatan yang sering Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk layanan perencanaan individual ada penilaian, karena sepertinya di BK juga ada penilaian juga kayaknya ya. Kemudian layanan konsultasi hasil penilaian. Kemudian dukungan sistem, ini tim manajemen yang akan masuk. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan akreditasi di BK. Artinya kan keseluruhan saat diakreditasi itu kan BK juga memerlukan ini. Jadi layanan dukungan sistem ada masuknya seperti ini. Nanti silakan misalkan seperti ini ya, pilih layanan misalkan bimbingan orientasi, tempatnya di Bia Mahutama, kemudian kegiatannya silakan nanti ditulis saja Bapak Ibu. Misalkan layanan atau misalkan kegiatannya adalah pendampingan siswa telat 1 minggu gitu misalkan. Terangan. Jadi nanti silakan ada remindernya ya. Jadi kalau misalkan di urian kegiatannya ini pendampingan siswa telat 1 minggu, keterangannya bimbingan pertama gitu misalkan. Bimbingan pertama. Kalau misalkan diperlukan bimbingan kedua, nanti di bawahnya ini akan saya kasih tanggal lagi. Jadi dia akan masuk di reminder siswa. Ya. Ini kan masih belum saya upload di gini ya, di aplikatifnya belum, di aplikasinya masih belum. Jadi ketika di save dia akan muncul bimbingan pertama. Ini nanti akan silakan Bapak Ibu nanti bisa disortir kayak apa nanti. Dan ini bisa dilihat kok. Orang tua siswa juga melihat. Hanya saja ketika ini kan ada tombol nih, ada detail, ada edit, ada delete. Dengan tombol-tombol kayak gini tidak akan saya munculkan di siswa. Jadi dikunci nantinya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dicek gimana gininya. Terserah Bapak Ibu nanti ingin dikembangkan seperti apa. Yang jelas yang menjadi catatan nanti akan ada hak akses di sini. Ini hanya sebagai administrator gini aja. Loginnya seperti ini. Nanti di sini akan ada sebagai waka, sebagai BK, sebagai siswa. Seperti kita menggunakan layanan rapot. Jadi tinggal dipilih. Yang saya masih menjadi tanda tanya sebenarnya di sini adalah nantinya apakah ini boleh kita lempar ke siswa. Artinya apa? Artinya kayak gini. Meskipun nanti contoh nih, yang tadi masalah itu kan namanya si Cahyo. Nanti yang bisa melihat kejadiannya hanya Cahyo saja di kejadiannya dia saja. Ya. Ya. Ini artinya apa? Privasinya dia. Nggak boleh yang lain. Tapi ketika orang tuanya juga hanya di miliknya Cahyo. Sebenarnya haknya itu akan sama. Hak aksesnya siswa sama hak aksesnya orang tua itu akan saya samakan. Cuma di pojoknya nanti saja ada tulisannya. Kalau di sini, mungkin di sini kalau misalkan ada siswa tulisannya login sebagai siswa. Sini login sebagai orang tua siswa. Itu saja. Jadi nanti akan ada itu.
Hanya saja nanti mungkin ada minta bantuan dari Bu Waka Kesiswaan ketika nanti ini menggunakan WhatsApp, gitu kan. Nanti saya mohon ada WhatsApp. Nanti WhatsAppnya ini adalah bukan yang Bapak Ibu harus aktif 24 jam. Karena kita bukan layanan pengaduan 24 jam. Jadi WhatsApp itu juga kita layani sesuai dengan jam-jam sekolah saja. Di luar jam sekolah ya kita layani gitu aja. Kecuali kalau memang urgent sekali. Nanti ada menu di sini, saya tambahkan menu pengaduan untuk orang tua. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada masukan lagi dari teman-teman. Ya gimana Bu? Tadi saya dengar aplikasinya kan privasi, terus orang tua boleh tahu. Maksudkan aplikasinya misalnya anak saya cetak, saya boleh tahu permasalahan cetak itu di sekolah. Saya rasa harus di-privat lagi, tidak boleh orang tua tahu. Sampai anak itu bermasalah dengan BK, itu berarti dia tertutup dengan orang tua. Kalau saya lebih bagus kalau mau dia tetap murid aja yang bisa lihat sama BK saja. Nanti kalau kita ingin konfirmasi dengan orang tua atau bagaimana, biar BK yang mengundang orang tua. Kadang ada di usia anak yang seperti ini, saya lah pengalaman anak itu agak tidak terbuka dengan orang tuanya, lebih terbuka itu ke gurunya gitu. Akhirnya dengan pendekatan dari BK nanti kita bisa mencairkan suasana antara anak dengan orang tua. Dicairkan dulu anaknya, baru tahu baru ke orang tuanya. Kalau begitu buka aplikasi, orang tua itu tahu anaknya bermasalah itu di rumah itu, anak itu kita tidak jamin dia akan mendapat pendampingan seperti apa, karena intervensi orang tua itu lebih kejam daripada gurunya. Kan posisinya bagaimana, karena kekuasaan orang tua terhadap anaknya lebih besar. Kalau dengan BK itu masih ada ilmu yang dipelajari bertahap seperti itu. Saya sih yang merasakan seperti itu. Itu saja Mas. Siap. Bu yang jam. Kau punya anak gede. Jadi nanti mungkin sebagai bahan konsul juga bisa. Yang kita masukin di aksesnya orang tua adalah percakapan antara orang tua dengan BK saja. Iya. Jadi kalau misalkan ingin ada di pemanggilan di sana ya. Ya, tapi kadang kita sebenarnya kalau ada kasus yang memang sebelum contoh ya saya ya kalau melakukan konseling juga pada siswa itu pasti saya melakukan kesepakatan terhadap siswa tersebut. Makanya kalau ada memang hal-hal yang sangat dirahasiakan yang cuma BK aja yang disuruh dan tidak boleh disebarluaskan, tergantung dari kasus siswa tersebut gitu. Kalau memang namanya contohnya ini kan dulu ya ada kasus siswa yang kelas 10 AP1 itu yang ada tanda-tanda siswa itu hamil. Kalau kasus seperti itu kan harus saya konsultasikan dan sampaikan kepada orang tua karena masalahnya kan harus melibatkan orang tua. Seperti itu sih. Siap. Jadi yang terima kasih Bu Mangku juga Bu Sofia. Jadi yang pertama tadi akses orang tua dan siswa digunakan ya, karena ini juga ada pandangan orang tua itu penekanan pendampingannya itu lebih keras daripada BK. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan bersama siswa. Jadi BK itu sudah melakukan kesepakatan dulu sebelum panggil orang tuanya. Mungkin ini juga ada pandangan apa ya, cara moral juga ya, apakah siswa ini mau berubah, takut apa tidak. Itu sih yang bisa saya tangkap. Kemungkinan programnya ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan dari BK. Setelah hasil dari ini mungkin kami nanti akan maju didampingi oleh BK ke kepala sekolah. Jadi BK itu pinginnya adalah seperti ini, yang dibuat adalah seperti ini. Saya yang menyiapkan wadah aja, tapi isinya dari teman-teman dari BK. Ini itu mungkin ada lagi Pak Sandi. Oh nggih Pak. Ya sedikit terima kasih atas waktunya. Nah tadi kan saya mendengar untuk sistem ini kan ada rekodnya. Mungkin masukan dari saya, rekodnya itu tetap jalan. Tapi sementara kasus yang memang tidak sifatnya privasi itu kan
harus ada visible sama non visible-nya. Jadi kalau ada satu kasus tetap rekornya ini jalan, kasus apapun itu, karena ini kan memudahkan BK nanti kan pada tanggal ini menangani kasus ini, pada tanggal ini menangani kasus ini. Nah kasus ini visible oleh siapa? Oh oleh murid. Oh kalau bisa murid silakan, kalau orang tua silakan, kalau enggak boleh keduanya jangan, tapi rekornya tetap seperti itu gitu Mas. Jadi track recordnya itu tetap berjalan di akun BK. Nah apakah kasus ini dapat dilihat oleh murid, itu ada pilihannya nanti. Apakah kasus ini bisa dilihat oleh orang tua, ada pilihannya juga, atau tidak kedua-duanya kan gitu. Oke, terima kasih Pak Dewo. Jadi ada masukan lagi lebih bagus lagi. Jadi recordnya tetap jalan ya di akun BK, namun di beberapa kasus tertentu di kan BK yang tahu. Oh. Jadi dia menangani kasus kan, dia menangani kasus. Ya gimana Pak? Terima kasih Pak Irfan. Pertanyaannya Tadi ini juga itu sih terskenariokan atau boleh bebas? visible untuk Oh enggak ada sih. Yang pertama nawang, menarik cuma sekali ada nih Pak Irfan ya. Tentang aplikasi ini tentu akan membantu sekolah dalam memanajemen dan mengadministrasikan secara disiplin tentang proses penanganan murid. Nah, yang yang saya tanyakan, apa guru memiliki akses terhadap dokumen-dokumen permasalahan murid yang ada di aplikasi ini? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian mudah-mudahan aplikasi ini hanya menjadi tempat dokumentasi saja, karena permasalahan penanganan murid kalau menurut saya harus memang diselesaikan dengan tatap muka. Kemudian itu yang untuk pertanyaan untuk pernyataan untuk aplikasi yang Pak Irfan sajikan. Kemudian yang berikutnya yang ingin memberikan masukan kepada Bapak Ibu guru BK. Bapak Ibu guru BK selama ini menangani kasus, mohon maaf nih, yang tidak ingin menggurui, tidak ingin, hanya memberikan masukan-masukan saja. Penanganan kasus yang direncanakan luar biasa bagus, tetapi jangan sampai hanya bagus direncana. Kemudian jangan terlalu percaya dengan data di atas kertas. Itu penting sekali menurut yang sebagai seorang guru untuk memberikan pelayanan yang eksklusif terhadap murid. Kemudian alur tadi telah disampaikan, tapi dia yang belum memahami karena dia juga tidak membaca secara spesifik alur penanganan murid yang pernah disajikan oleh Bu Waka Kesiswaan. Mohon maaf. Tetapi menurut dia, karena sempat juga dia mengajukan program di CGT-nya itu kolaborasi yang melibatkan guru wali, guru mata pelajaran dan guru BK. Yang dalam program tersebut saya menawarkan guru mata pelajaran memiliki berapa ada guru mata pelajaran di sekolah tersebut, siswa jumlahnya berapa dibagi sejumlah guru mata pelajaran tersebut sebagai guru amongnya. Kemudian guru BK berapa, ada guru BK juga mengamong, dan kolaborasi saya karena dia melihat di sini, mohon maaf, sepertinya kurang efektif ketika satu kelas hanya ditangani oleh satu guru BK saja. Nyatanya banyak kasus-kasus murid yang pada akhirnya kasus yang sangat mengecewakan menurut dia, mohon maaf nih, karena dia juga melibatkan diri tentang kasus di 11 murid yang ada di 11 BDP gitu, yang 3 orang bermasalah itu. Kalau kategori sukses kan kita ketiga-tiganya masih kita ajak di sini, tetapi nyatanya berhenti, ada kan, itu adalah satu kegagalan. Nah, kemudian kenapa dia menawarkan hal-hal seperti itu? Karena dalam penanganan sebuah kasus, misalnya satu kelas ada permasalahan, akan alangkah bagusnya, akan alangkah kayanya kita dengan solusi-solusi ketika ada kolaborasi seperti ini. Artinya tetap ada kerjasama antara guru BK dan wali kelas dan guru yang melihat banyak sekali
wali kelas yang tidak terlibat aktif dalam penanganan murid. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan menurut dia. Karena yang menurut dia guru yang pertama kali harus mengetahui murid tersebut bermasalah di sekolah. Kalau menurut saya tanpa melihat SOP-nya atau SOP-nya itu seharusnya wali kelas itu pertama kali. Kalau wali kelas tidak merasa Niki tidak, kan boleh bisa saja bahwa dia kayaknya membutuhkan bantuan untuk menangani murid Niki. Kita kerjasama ke guru BK, seperti guru BK, kemudian berkolaborasi dengan guru BK. Seperti itu yang ada di sekolah kita saat ini. Nah, dengan adanya aplikasi seperti ini, mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit melibatkan seluruh guru dalam menangani murid yang bermasalah. Cuman sekali lagi kalau seandainya ada hak akses guru terhadap murid-murid yang memiliki masalah untuk mengetahui data tersebut, kalau menurut dia mohon juga agak dibatasi. Karena kita tahu sendiri bahwa kadang-kadang percakapan di ruang guru tersebut keluar dari ranah-ranah penanganan kasus seperti tentang kasus-kasus murid kan juga tidak Etis. Seperti itu. Kemudian sekali lagi yang berpesan kepada Bapak Ibu guru BK bahwa kuesioner yang seperti yang disampaikan tadi bagus, tetapi janganlah terlalu percaya dengan hasil kuesioner. Itu sangat penting sekali. Memang untuk percaya kepada murid agak susah, bicara dengan omongannya pun susah, tapi lebih dipadu padankan antara hasil kuesioner dengan hasil observasi. Perlu ada, di samping ada kuesioner, perlu ada instrumen observasi yang direncanakan. Artinya instrumen pengamatan yang bisa saja situasional menurut dia. Artinya tepuk di depan kantin ini kan tepuk murid makan nyongkok, kan bisa kita observasi, oh si A makan nyongkok ijane nih, observasi ini sing kena silpa. Kalau dia berterang, kalau Ricky belum berani maksimal karena yang baru tidak artinya kan nyapatin ya, tapi kebiasaan seperti itu kan perlu kita tegur lah sebagai orang tua. Jangan kita membangun komitmen bersama. Contoh-contoh sederhana. Guru ini kalau dia berlebihan menyampaikan pendapat karena yang menyampaikan realita menurut saya. Ya. Terima kasih Pak Irfan. Oke, terima kasih masukan dari Pak Adi ya. Jadi ada 4 yang tangkap. Yang pertama adalah pertimbangan untuk akses di kelas. Karena itu tadi, karena di pengalaman juga sama seperti di salah satu kelas di TKJ kelas 12 masalah PKL kalau nggak salah yang sempat jatuh itu kan yang tahu duluan di teman-teman di BK kalau nggak salah, atau teman-teman di PKL kayaknya itu, terus sehingga guru atau walinya malah telat gitu ya. Hal ini juga menjadi catatan juga. Artinya apa? Artinya harapannya kami dari tim dari CGP begini juga Pak Adi, kita setelah kumpul seperti ini, kita bareng-bareng ada hal yang kita bawa bekal ke Bapak Kepala Sekolah. Jadinya Bapak Kepala Sekolah itu bisa menekankan ke bawah seperti apa, karena kan kita tidak bisa mengambil kebijakan. Teman-teman DBK juga mungkin pengennya adalah seperti itu, tapi kita hanya sebagai bridging aja ke sana. Ya lebih jalannya itu lebih soft aja, nggak terlalu hard banget. Kemudian penanganan murid tadi benar yang disarankan oleh Pak Adi, ini hanyalah digitalisasi ya. Namun penanganan tetap harus tetap muka, hanya saja untuk pengingat dan lain sebagainya, karena bukan mendoakan gitu istilahnya. Data yang berupa kertas itu jangan sampai nantinya itu juga bisa hilang gitu. Jadi kita juga bisa pakai itu. Kemudian yang ketiga ada hal yang juga bagus, Pak Ari juga sempat dibilang kita mengontrol siswa itu ilusi, kita mengontrol teman itu juga ilusi sebenarnya. Artinya apa? Artinya data yang Bapak Ibu pakai, makanya tadi sempat yang tanyakan mengadopsi dari mana. Karena kalau di mungkin Bapak Ibu yang
dari pendidikan itu kalau kita mengambil angket atau membuat angket itu harus divalidasi. Nah, validasi ini validatornya itu nggak main-main biasanya. Harus sekelas orang yang sering-sering memvalidasi itu kandidatnya. Jadi kalau misalkan itu sudah dianggap pas, silahkan tinggal ditambahkan dengan instrumen observasi berupa pengamatan meskipun itu situasional. Ya. Kemudian terakhir adalah kolaborasi. Makanya tadi Tiang masukkan di programnya ini. Jadi ada kolaborasi kita bersama dengan guru, siswa, orang tua. Hanya saja nanti silakan yang difilter yang di mana. Pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan yang ada di sini sambut yang catat. Kemudian dimasukkan di program juga sambut yang catat. Jadi hasil dari yang kita obrolin nanti dari sekarang sampai nanti kita bisa bawa ke tempat posnya. Artinya ada kesinambungan. Kira-kira program lanjutannya seperti apa sih? Karena mungkin ada hal yang sudah dilakukan oleh BK, terus kemudian kita memberikan masukan. Jadi penanganannya ini kan jadi lebih apa ya, lebih enjoy lah, enjoy dalam artian Bapak Ibu guru BK itu sekarang pasukannya udah banyak. Jadi Bapak Ibu guru BK nggak pionir sendirian. Jadi sekarang udah banyak. Mungkin itu dari Tiang, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Iya, monggo. Maaf, 2 kali. Enggak apa-apa. Begini Pak, saya masih jadi guru mapel, pernah juga jadi wali, dan sekarang saya diposisikan di wakil kesiswaan. Terus terang saya kurang setuju dengan Pak Adi yang di kelas itu ada guru kamu, karena logikanya begini, yang tahu permasalahan murid awal itu adalah guru mapel. Dalam satu kelas murid itu dapat sekitar 10 sampai 11 guru. Nah, guru mapel itu kan tugasnya tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi membantu membentuk karakter siswa, sikap siswa. Karena saya juga tahu pernah jadi guru mapel. Setiap siswa yang tidak masuk saya cek, kemudian sampai saya telepon, langsung saya telepon awaknya DJ gitu. Dan saya paling sering dulu lapor ke BK. Kemudian saya juga kurang suka dengan bahasa guru-guru lain, terutama senior ya. Tugas guru kan 24 jam, habis itu ya selesai. Dan itu permasalahan saya jadi waka. Ketika murid tidak belajar di kelas, kosong, semua guru kabur sebagian besar. Diserahkan kepada BK dan wakil kesiswaan saja permasalahannya. Mereka tidak mau tahu muridnya mau ngapa. Sama dengan murid dipulangkan lebih awal. Seharusnya kan pulang siswa itu di jam 2.30. Kemudian ada guru yang iseng 2.15 dikosongkan muridnya. Mereka itu tidak sadar 15 menit di kelas murid kosong tanpa pengawasan, banyak hal yang bisa terjadi. Mereka sudah tenang-tenang di rumah. Nanti lapornya BK, murid bermasalah, wakil kesiswaan, murid bermasalah, kan seperti itu. Kemudian permasalahan awal yang tahu itu guru mapel, karena masalah siswa itu tidak akan sekali lihat, oh siswa ini bermasalah, enggak. Setiap minggu kita bertemu siswa, ada periodenya, oh murid ini dari ini, kok dia bisa gini, kecurigaan itu kan datangnya dari guru mapel. Nah guru mapel lah yang menyampaikan ke wali. Wali yang lebih khusus, nah ketika wali tidak bisa menangani kasus siswa di kelasnya, baru ke BK. BK yang memberikan penanganan secara khusus didampingi oleh wali. Nah ketika wali guru BK sudah mandek tidak bisa, ya langsung ke kaprok seharusnya Mas. Dari kaprok ke wakil kesiswaan, dari wakil kesiswaan baru ke kepala sekolah. Itu sebenarnya sistem itu berjalan kalau tidak diserahkan, tadi Mas ada yang buat itu ke satu orang, itu aja keputusannya. Kalau kita mau bekerja sama, berkolaborasi, tanggung jawab murid itu milik siapa, jangan diakui ketika muridnya bagus saja. Ketika jelek, siapa sih yang ingin anaknya jelek Mas? Setiap orang tua itu ingin anaknya diperhatikan oleh gurunya. Setiap anak itu bermasalah. Apalagi dengan kita yang SMK muridnya agak berkurang, semua fokus murid yang bagus-bagus di SMA 1. Saya sosialisasi kemana-mana sampai ke Kintamani, sampai kita sosialisasi cari siswa itu, kita ngajak mereka ke sini.
saya selalu bertanya, saya ngajak mereka ke sini, kok saya setelah di sini saya perlakukan mereka dengan tidak baik? Kan itu pertanyaannya. Lain kasusnya kalau SMA 1 nggak sampai nyari murid yang datang berbondong-bondong, kita bisa menjudge mereka. Kamu nggak usah ke sini, saya bisa pilih murid yang banyak dari murid ini. Kalau kita ngundang mereka, sampai kita ngundang berarti sampai dapat yang jelek-jelek, yang banyak punya masalah. Tugas kita itu bagaimana memperlakukan mereka dengan baik. Murid kita itu satu, dari nilainya 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Jangan langsung dari 1 murid itu harus jadi 10. Saya juga merasa prihatin dengan teman-teman di BK, kok dicas, dianggap tidak bekerja, dianggap begini. Padahal kalau saya juga dulu berpikiran seperti itu. Kemudian segan BK, enggak, foto-foto, nulis-nulis, sekian, itu kan seperti itu pikirannya. Setelah ada masalah baru datang, gijik-gijik kan gitu. Sementara itu tidak seperti itu. Penanganan kita yang tidak pernah belajar BK dengan BK itu lain, Mas. Ya, Pernah saya duduk, coba waktu kesiswaan didikuin sama koordinator BK, ya ngomong saya seperti saya ngomong itu seakan-akan saya bisa menyelesaikan masalah siswa itu. Ternyata enggak. Ketika saya coba mendengarkan guru BK itu ngomong menyelesaikan masalah siswa itu, runutannya bagus sekali, Mas. Nah, di situ saya belajar, saya harus belajar menghargai orang dari profesinya masing-masing. Kalau saya guru matematika, ya sebagai waka kesiswaan, ya batasan kerja saya di waka kesiswaan saja. Kita hormati mereka yang menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan mereka, itu saja. Kalau kita semua sudah saling menghormati satu sama lain, itu kita berikan diri kita budaya yang bagus itu, Mas, saling menghargai orang lain, pekerjaan orang lain, posisi orang lain, pasti semuanya akan berjalan lancar. Itu aja dari saya. Artinya tanggung jawab siswa itu tanggung jawab kita semua lah. Iya. Ada yang kurang oleh Siki, Tapi menghargai pekerjaan diri sendiri. benar. sama lagi satu banyak sekali. Saya sebagai wakil siswa selalu bertanya, untuk apa muridnya harus rambutnya 321, kenapa rambutnya harus 531, kenapa sepatunya tidak boleh yang ini, kan Mas tadi tanyakan, kenapa baju murid harus begini, apa mempengaruhi ini nilai mereka nanti gitu. Pernah saya usulkan ke Kepsek, pada saat pakai baju PKL itu murid itu dikasih baju bebas, rambut boleh kepang 1 gitu. Karena saya pengalaman, saya dulu belajar sekolahnya di SMA 1 Gianyar, Mas. Tidak pernah ada aturan rambut murid harus begini, baju murid harus begini. Toh anaknya disiplin, anaknya bagus gitu. Itu yang menjadi modal saya bertanya, kenapa di sini rambutnya harus kepang 2, pitanya harus begini. Di mana kebebasan murid itu? Dan itu sudah saya usulkan ke Kepseknya, masih belum di ACC, Mas. Siap. Berarti Bu Sofia harus membaca biografi Seno Bumira Adidharma yang sekarang menjadi guru besar di Universitas Indonesia, Bu. Ketika dia tamat SMP, dia ingin sekolah di sekolah yang membolehkan rambut panjang. Itu pun harus baca biografinya dia. Karena dari sana, dari biografi itu dia menarik. Dia dulu rambut panjang, Pak, sampai sekarang juga masih rambut panjang. Dia juga guru besar di Universitas Indonesia. Dia sastrawan besar Indonesia. Setuju yang dengan, tetapi yang menyambungnya Pak Irfan, mumpung diskusi kan enak kalau diskusi seperti ini, menyambung dengan ketidaksetujuan Bu Sofia tentang program Jabadi. Makanya dia tidak tawarkan di sekolah ini. Dia rencana tawarkan kepada Pak Kepsek, tidak jadi karena yang pasti akan menemukan banyak guru mapel yang tidak akan bersedia. Karena itu tugas tambahan lagi gitu. Artinya gini, kan permasalahan pasti akan diketahui oleh guru mapel. Misalnya dia ngajar di 3 kelas. Ini pasti akan dia ketahui sebagai bahan untuk misalnya di kelas C ada 1 siswa lapor yang ke wali. Di kelas B ada lapor ke wali, di kelas A lapor ke wali, kan seperti itu. Artinya kalau 3 kelas 30 kan 90 orang. Artinya itu tanggung jawab sebagai guru mapel. Yang dia tawarkan ada kolaborasi 1 guru itu menjadi among bagi misalnya kalau 600 murid ada 100 guru, kan berarti kita tanggung jawab berapa? 70 70 ya?
anggap kita tanggung jawab terhadap 15 murid yang memang ada di kelas yang kita ajar. Artinya ketika ada permasalahan, guru mapel yang terlibat hanya guru yang bertanggung jawab. Karena terkadang kan banyak guru karena merasa ada yang mohon maaf ya, ada karena merasa memiliki kemampuan turun tangan langsung. Kan seperti itu. Ya. Kadang-kadang kan juga gini Bu, kalau menurut dia kadang-kadang kurang pas jadinya kan gitu. Jadi ada omong di belakang nanti gini kalau misalnya tanggung jawab. Cuman itu Bu, sekali lagi kenapa dia tidak jadi tawarkan, karena pasti akan banyak guru mata pelajaran tidak setuju dengan bukan alasan pasti tidak akan disampaikan, tapi dengan alasan yang menurut saya karena dapat beban tambahan lagi seperti itu. Itu udah alasannya Pak, kenapa tidak setuju kalau sumber daya kita bagus, empatinya bagus, rasa pedulinya bagus, pasti jalan. Kalau ini jadi wali aja tidak jalan, kadang jadi guru mapel aja ngabsen muridnya nggak diingat. Nggih nika Udah berhenti apa belum? Makanya tidak saya tawar. Sampai dikasih nilai. Hanya selesai pada program CGP saja Pak Irfan. Makanya saya sangat bersyukur ketika ada PDKK, penjaringan guru yang bagus. Di sekolahnya baru dapat guru-guru yang bagus-bagus ya. Coba lihat seniornya. Saya bukan ngejek ya. 50 tahun ke atas itu gimana sih kerjanya? Kadang sampai ngomong, oh tugas lagi jadi guru cuma 24 jam. Habis itu enggak, sedih rasanya. Udah itu dijas, kurikulum jangan kurikulum merdeka terlalu memerdekakan murid gitu. Saya guru senior, sudah diakui nilai saya gitu. Kok mereka tidak berubah? Ngapain belajar kurikulum merdeka? Ngapain ikut CGP? Juga kurikulum memondo-mondoan kan seperti itu. Senyumnya Pak Adi makin lagi. Sabar nggih Bung. Kadang-kadang memang realita terlalu kejam. Tapi BK ini sangat bagus Mas. Kalau dulu zamannya Pak Abbas, Bu Aryani, janganlah dilihat penanganan murid. Kalau ini kolaborasinya bagus sekali. Saudaranya loh Bu, jangan keras. Pada intinya seperti ini Mas ya, apa yang disampaikan sama Sofia itu sangat mewakili kita sebenarnya. Apalagi mau guru-guru masing, guru mapel yang mengajar di kelas mau berkolaborasi, melaporkan tentang kejadian selesai mengajar itu akan tambah lebih bagus lagi Mas itu. Artinya kalau siswa perubahan perilaku, semakin siswa itu banyak yang memperhatikan, pasti semakin bagus juga gitu. Tidak hanya guru BK saja gitu. Tidak hanya guru BK saja. Kalau di BK kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa Mas itu. Kami selalu punya moto, artinya jangan sampai siswa itu lambat penanganan seperti itu. Selalu seperti saya ya, selalu berprinsip gimana caranya anak itu biar merasa nyaman sekolah di sini, tidak tertekan, merasa bahagia. Artinya sampai pulang nanti dia bahagia gitu, merasa nyaman. Apalagi kalau siswa itu ada masalah, terus masalah itu ditangani, terus mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi siswa itu adalah hal luar biasa bagi saya seperti itu. Pokoknya intinya apapun orang-orang guru-guru menyampaikan BK itu tidak kerja, pokoknya saya tidak anggap ya angin lalu lah seperti itu. Yang penting saya punya prinsip, saya sudah kerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Itu aja sih Mas. Pak Irfan, rangkaian kata-kata seperti yang disampaikan oleh Bu Mangku bisa keluar karena beliau sudah ikut PIP Pak. PIP Pak. PIP Ya. pelatihan 10 hari. Dalam pelatihan tersebut memang ada khusus BK. Dan kalau Sudah didesiminasi Bu ke Oh, nah itu. Seperti itulah Mas. Artinya guru Sti- BK itu stay ini, punya tanggung jawab yang besar lah Mas. Yang Dari online, pagi kami harus berada di depan. khusus BK memang Tahu 3 hari. anak-anak. Pokoknya punya tanggung jawab yang besar lah kalau menurut saya seperti itu. Tapi bareng-bareng lah gitu Mas, untuk sama-sama apa namanya mendisiplinkan anak-anak gitu yang dulu BK nih nanti caranya Mas biar kan harus ada kerjasama dan kolaborasi seperti itu. Ya, ampun Bu. Terus apa namanya juga kepingin kalau nanti ada jadwal, kepingin sih diberikan jam, ya, 1 jam
jam lah ke kelas. Jadi memberikan apa namanya nggak menjalankan layanan yang ada di BK. Kadang kan kalau dipakai jam kosong kan tidak kondusif Mas, artinya tidak semua mendapatkan layanan jadinya anak-anak kami di kelas seperti itu. Kalau ada jam BK-nya kan kami bisa memberikan layanan secara maksimal. Tadi guru piket Piket kan ada. Lebih Ketika jam kosong di BK nggak dan sih? ini juga Mas, jadi artinya kemudian kita juga menyampaikan tadi masalah dulu kita pernah kok Mas apa namanya menambah kotak masalah di depan di sebelah barat ruang guru guru. piket ini kan izin gitu. Kita kayak kotak ketiga itu kadang kan anak-anak tidak mau Itu udah malas-malas dengan apa masalahnya seperti itu. Kami sudah menyediakan dulu kotak masalah di sana, tapi tidak digunakan sama anak-anak. Padahal kan kami sudah menginformasikan ke anak-anak di kelas itu. Maunya kan bisa nggak Mas buatkan kami berupa kayak web atau link gitu, biar anak-anak nanti apa namanya menyampaikan di web itu kan. Ampun dengan siap sendirinya sampean. tanpa dia gini. Ampun siap sampean cuman Masalahnya son di sana. ampun Pak Wi yang aja Pak Sofi. Yang tahu apa ya tentang apapun, tentang dengan guru, tentang dengan siswa, tentang siapa ya gitu di sekolah. Mumpung ada gininya Mas, webnya itu. Nanti Kadang kan kan kita tinggal buka di sana. Siap. kalau di AKPD-nya itu kan isi nama, kan mereka kadang enggak buat yang jelek-jelek gitu ya. Pengennya kita di BK itu betul-betul tahu apa yang memang dihadapi masalah di kelas itu. Walaupun kadang saya kan misi ekstra PR Mas ya, ada yang namanya tutor sebaya gitu. Mereka ini dapat masalah cuman gini, ada teman saya Bu mau cerita gitu masalahnya itulah seperti apa, cuman enggan dibilang namanya. Nah mungkin Pak Irfan bisa bantu supaya anak-anak yang mau mengungkapkan isi hatinya itu bisa dikasih inisialnya saja, tapi tetap kelihatan kelasnya, karena kita bisa biar kita tuh bisa tahu siswanya ini kelas apa. Nah kita bisa carikan materi yang sesuai ataupun penanganan masalahnya langsung ke kelasnya itu. Silahkan. Enak saya lihat. Bukan properti gitu. Itu saya kira properti kan. Makanya saya tanya. Aduh, fokus sebenarnya. Oke, terima kasih Bu Mangku, Bu Yani, kemudian Bu Sofia. Silakan. Bu Mangku. Kami sebenarnya banyak sih Mas. Ini juga kan. Nanti Selain di yang kedua ini Bu, kasihan mereka berdua. ada sih sebenarnya nanti. Ampunan lagi nangis itu. Enggak, ini memang keluar air mata nih Pak Mas. Udah Lalu bercerita sambil menangis berarti betul-betul itu memang yang sebenarnya. artinya ini sambil mengungkapkan. Siap. Terima kasih sudah difasilitasi. Terima kasih nanti. Bu Mangku dari sana kan. Oke, sambil di ini ya. Saya kan nangis orang memang seperti ini matanya ada. Sekarang CGP-nya. Ada beberapa hal yang bisa dan catat. Yang pertama itu memang tidak dipungkiri banyak dari rekan-rekan dulu, makanya tadi sempat di PowerPoint itu kita bersyukur di SMK Negeri 1 Bangli itu 80% usia produktif, itu berdasarkan data yang ambil dari Dapodi. Jadi usia yang di bawah 50 itu hampir 80%. Sisanya yang masih tim-tim yang ada di sini. Kemudian memang sih ada kecurigaan di awalnya memang di guru mapel karena yang sempat menghadapi satu orang siswa itu di mata pelajaran yang selalu masuk tidak pernah tidak masuk, tapi di mata pelajaran lain tidak pernah masuk. Nah itu ketika dulu ada intervensi, silakan teman-teman guru ini sudah disepakati untuk memberikan nilai di bawah KKM, sedangkan siswa tersebut di mata pelajaran yang itu masuk dan mengerjakan tugas, ulangan, kuis apapun ya. Kemudian kalau tidak salah yang pernah baca, kalau di teman-teman yang di BK itu ada khusus mata kuliah tentang psikologi. Psikologinya kalau yang di pendidikan itu hanya 4 SKS. Tapi kalau teman-teman di BK itu sampai 12 SKS. Jadi memang pendekatannya memang lain. Jadi yang disebutin alur pusatnya memang benar, alurnya memang lain. Kemudian ada masukan tadi jam pelayanan untuk BK juga diberikan secara real ya.
bukan situasional. Nanti yang coba tampilkan di maka kurikulum, kemudian ada masukan di kotak masalah, kemudian di aplikasi web ya. Jadi tidak dulu, tapi dia anonimus. Artinya apa? Nama boleh nggak tampil, tapi kita tahu rekod kelas. Sebagai penutup nih Bapak Ibu, yang juga berpikir kalau pendidikan itu sebenarnya bukan membuat anak menjadi pintar, tapi sebenarnya kita menghold sesuatu. Jadi kalau yang secara pribadi, karena kebetulan dikaruniai anak itu, kalau dulu pengen anak itu jadi pintar, tapi kalau saya enggak, yang hanya pengen anak itu menghold sesuatu. Contoh, dia mengambil pulpen itu sebenarnya fungsinya hanya nulis saja, hanya menggambar aja atau menggambar. Tapi ketika dia hold pulpen ini harus diapain, dia eksplorasi, itu yang saya tahu. Kalau misalkan pinter kok, dia hanya pintar ngafal sebagai orang yang terkotaki. Artinya apa? Artinya tidak dipungkiri. Jadi kalau misalkan kita balik lagi di tampilan di awal, jadi harapan untuk di nomor 3, insya Allah kita bisa capai bareng-bareng kalau misalkan kita mau berkolaborasi. Harapan yang diakomodir dari kami, dari masukan dari BK, dari Ibu Waka, dan juga dari Pak Sandi Kaji serta rekan-rekan lain, insya Allah kita akan sampaikan. Dan nanti berikan kami progres maksimal 1 bulan untuk menyelesaikan apa yang ingin masukan dari rekan-rekan. Mungkin itu dari yang tutup dengan Prama Sakti. Om Santi Santi Santi.